A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Teruslah bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Jangan lupa bagi panjenengan semuanya yang masih merasa berkutat dalam dosa riba, segeralah berhijrah meninggalkan riba. Pada kesempatan kali ini saya membawakan satu buah kisah sharing pengalaman dari sahabat kita yang beliau alhamdulillah berhasil istiqomah dalam hijrah beliau. Awalnya terasa sulit karena siapapun yang mengaku beriman pasti akan diuji. Ketika seseorang dari belum berhijrah kemudian berhijrah meninggalkan riba, tentunya ujian-ujian akan lebih berat. Tapi percayalah, ketika panjenengan berhijrah lillahi ta'ala, niat karena Allah, niat karena mengharapkan ridhonya Allah semata, percayalah, hijrah tersebut akan membawa kenikmatan kemudian hari. Nama akun beliau Devano Zafir. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu rumah tangga yang tinggal jauh dari kampung halaman. Dulu saat suami masih kerja di perbankan, setiap tahun bisa pulang 2 kali, Masya Allah. Berarti suami beliau kerja di perbankan, yang mana kita sama-sama tahu perbankan itu menyuguhkan produk riba. Dan Rasulullah menghukumi pencatatnya, saksinya, pelakunya, pemakannya, semua dihukumi riba. Jadi suami beliau dulu sebagai pelaku riba. Tapi karena Allah, suami hijrah dari riba. Masya Allah, tabarakallah. Banyak ujian memang Umi, salah satunya saya jadi susah pulang kampung karena biaya yang tidak sedikit Umi. Puncak kesedihan saya saat adik saya menikah, saya tidak bisa hadir. 4 tahun tidak bisa bertemu orang tua, rasanya sedih bukan main Umi. Lalu saya melihat channel Umi. Saya belajar ikhlas dan meyakini kalau ini semuanya adalah qadarullah. Sambil saya kencangin sholawat Jibril sehari 25.000 kali.
dan amalan AMH. Baca surah Al-Waqiah setiap hari. Pokoknya benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Saya paham betul bagaimana perasaan beliau tidak bisa pulang ke halaman rumah, ke kampung halaman. Karena saya dulu berada di Makassar. Kalau pulang setahun sekali itu paling tidak harus ada uang 5 juta. Betul, apalagi di saat Lebaran ya. Saya pernah tuh pulang Lebaran 1 tiket pesawat 2.500.000 itu dapat yang termurah. Yang termurah saat itu. Yang lainnya di atas itu semua ya. Lalu saya melihat channel Umi, saya belajar ikhlas ya. Tadi itu beliau membaca semua amalan tadi. Pokoknya benar-benar mendekatkan diri sama Allah. Dan benar saja Umi, tiba-tiba sahabat saya perempuan ya, beliau sampai tulis tuh perempuan, takut nanti netizen macam-macam pemikirannya ya. Dan benar saja Umi, tiba-tiba sahabat saya perempuan tanpa saya minta, tanpa saya meminjam, tanpa apa-apa, tiba-tiba dia WA saya dan bilang mau belikan tiket pesawat PP Semarang Palembang. Masya Allah, tabarakallah. Dengan alasan dia kangen sama saya. Masya Allah Umi, akhirnya saya bisa pulang dan bertemu orang tua saya dari jalan yang tak disangka-sangka Umi. Masya Allah, tabarakallah. Dan sebenarnya banyak Umi yang Allah mudahkan segala urusan saya. Saya benar-benar bersolawat karena Allah, agar Allah ridho sama saya. Semoga cerita saya bisa jadi semangat buat teman-teman bahwa kalau Allah ridho memang segalanya Allah akan kabulkan dengan caranya yang terbaik. Terima kasih Umi, semoga Umi sehat selalu dan semoga segala yang terbaik akan Allah kabulkan untuk Umi dan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian juga panjenengan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kisah sahabat kita, saya nggak tahu beliau aslinya Semarang atau justru Palembang, saya tidak tahu. Ya, kisah beliau sangat menginspirasi. Ya, saya insya Allah kedepannya saya akan kumpulkan kisah-kisah inspiratif yang kisah hijrah ya. Buat panjenengan semuanya, barangkali panjenengan mempunyai cerita-cerita yang inspiratif untuk dibagi ke teman-teman, silahkan sampaikan di kolom komentar, atau kalau malu bisa ke DM Instagram @chefgenzo_official ya. Sampaikan ke sana, barangkali saja kisah panjenengan seperti sahabat kita ini sangat menginspirasi. Saya yang membacanya pertama aja, saya merasa sangat termotivasi untuk terus istiqomah di dalam hijrah riba saya. Percayalah sobat winnerku, ketika panjenengan hijrah mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, disitulah turun keridhoannya Allah. Percayalah, walaupun panjenengan seolah-olah di awal-awal sulit, itu adalah bagian dari ujian hanya untuk menguji kesabaran panjenengan. Kira-kira panjenengan betul-betul nggak hijrahnya? Kira-kira panjenengan bakal istiqomah nggak hijrahnya? Nah, tujuannya ujian itu diberikan oleh Allah hanya untuk itu. Percayalah, setelah ujian berlalu ya, seperti badai yang berlalu, pasti akan ada pelangi kemudian. Jadi seperti sahabat kita tadi, diuji 4 tahun loh nggak ketemu kedua orang tua beliau. Sulit karena apa? Ekonomi sulit karena berani meninggalkan pekerjaan yang memberikan gaji tetap setiap bulannya. Suami beliau tiba-tiba kehilangan pekerjaan itu, ditinggalkan ya. Bukan di PHK tapi ditinggalkan karena sadar itu adalah bagian dari dosa besar bernama riba, ditinggalkan mengharap ridho Allah. Dan ketika Allah sudah ridho, alhasil apa? Minta tiket pesawat, Allah kasih dengan cara yang mudah ya. Mintanya kepada Allah, bukan kepada sahabatnya tadi, tapi Allah tunjuk hati salah satu hambanya untuk menolong beliau. Itulah kalau Allah sudah ridho. Maka dari itu panjenengan semuanya, kalau panjenengan mau mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti itu, kejar terus satu aja, udah ridhonya Allah, udah itu aja. Karena kalau Allah ridho, apapun yang menjadi kebutuhan panjenengan, walaupun mungkin cuma terbetik di dalam hati, jenengan tidak pernah ucapkan kepada manusia manapun, Allah Maha tahu bahwa panjenengan membutuhkan itu. Allah cukupi, pasti Allah cukupi, tidak mungkin tidak. Jadi semangat, yang belum hijrah dari riba, pikirkan lagi. Mau sampai kapan panjenengan terus berkutat dalam dosa riba? Dosa riba itu masuk kategori 10 dosa besar. Yang kalau panjenengan masih berada di dalamnya terus, di dalam lingkaran dosa besar tadi, ridhonya Allah tidak akan pernah turun. Doa-doa panjenengan tertolak.
ya. Jadi semangat, yang masih sekarang proses hijrah pun semangat. Ujiannya apapun itu, sadari saja bahwa ujian itu hanya untuk menguji kesabaran jenengan, kira-kira kekeh nggak, kuat nggak hijrahnya ya. Saya kira sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Silahkan disampaikan kritik, saran, masukan, testimoni di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.